Pukul dia sampai mati. Kamu mencuri ayamku, dan bahkan melawan kawanku. Siapa kamu? Siapa aku? Pukul dia. Beraninya kau mencuri? Pukul dia bagus. Pukul dia. Pukul dia pantas menerimanya bagus. Apa yang mereka lakukan? Orang tua ini, mencuri seekor ayam. Haruskah dia dipukuli? Ya pukul dia. Pukul sampai mati. Lai hadapaka kau berani mencuri lagi. Siapa aku? Pukul dia sampai mati. Siapa aku? Pukul dia. Terus pukul dia. Siapa aku? Beraninya kau mencuri? Kamu harus ingat ini. Lihat apakah kau berani mencuri lagi. Pukul dia sampai mati. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Aku akan membayarnya, aku akan membayarnya. Mengapa kau kasihan padanya? Dengarkan, kita harus memberinya pelajaran. Oke, ayo. Berhenti memukul, berhenti memukul. Aku akan membayar, aku akan membayar. Berhenti memukul, berhenti memukul. Siapa aku? Urus urusanmu sendiri, ayo pergi. Ayo pergi. Biar ku beritahu kamu, di masa depan. Siapa aku? Bagaimana aku bisa tahu siapa kamu? Jangan tahan aku. Siapa aku? Lihat dia tiba-tiba pingsan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mengapa kita tidak melihatnya? Lupakan, mari urus urusan kita sendiri. Siapa yang melakukannya dengan begitu kejam padanya? Dia telah diracuni. Nak, kamu sudah bangun. Saya di mana sekarang? Kamu tahu? Kamu diracuni. Saya memaksanya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Apa? Senior? Berani-beraninya kamu memanggilku senior? Salah sekali. Nak, kamu tidak berbakti sama sekali. Kamu adalah anakku. Kamu harus memanggilku ayah. Memanggilmu ayah? Kamu setuju untuk memanggilku ayah, kan? Kamu adalah anakku. Haruskah kamu memanggilku ayah? Saya tahu. Sejak kamu masih kecil, kamu sudah marah padaku. Kamu menyalahkanku karena tidak merawatmu. Kamu menyalahkanku karena mengatur hidupmu, kan? Ini kesalahanku. Saya akan memperbaikinya. Anak yang baik. Bagaimana kalau begini? Dari sekarang, saya akan belajar memasak. Kamu mau makan apa? Saya akan memasaknya untukmu. Oke. Apapun yang kamu katakan, saya akan melakukannya untukmu. Meskipun orang tua ini gila, tapi dia orang baik. Lagi pula saya tidak punya orang tua. Mengapa saya tidak mengakuinya sebagai ayah saya? Bagus juga untuk saling merawat. Ayah. Kamu akhirnya memanggilku ayah. Itu benar. Kamu harus memanggilku ayah. Anakku yang baik. Kamu adalah anakku yang berbakti. Tapi anakku yang baik. Ayah tidak bisa membantu mengeluarkan semua racun itu. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengajarkanmu sebuah seni bela diri yang sangat kuat. Setelah kamu mempelajarinya, kamu bisa mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Seni bela diri apa? Nak, lihat ini. Aku akan menunjukkannya sekarang. Nak kecil, apa yang kamu tertawakan? Ayah, itu bukan seni bela diri. Itu hanya pertunjukan jalanan. Pertunjukan jalanan? Baiklah. Perhatikan baik-baik. Nah, nak kecil. Apa kamu ingin mempelajarinya? Ya. Oke. Pelajari dengan baik dariku.
Ayah. Kamu pasti orang hebat ya? Siapa namamu? Aku tidak ingat. Tapi seorang gadis bau bilang padaku bahwa aku disebut sesuatu seperti Zhao Qian Sunli, Zhou Wu Zhengwang. Benar, itu namanya. Itu adalah nama keluarga yang umum. Dia menipumu. Apa? Apakah dia berani menipuku? Gadis bau itu. Lain kali, aku pasti akan menemukanmu. Nah, Makanlah telur ini. Ini makan lebih banyak. Ini. mengapa rasanya berubah? Guru, mari kita makan. Oke, ayo perhatikan sopan santunmu. Salam kakek. Guru, aku berbicara dengan kakak Jing. Kami memutuskan untuk membawa Dundu dan Siwen ke dalam sekte kita. Kita akan mengadakan upacara resmi di Pulau Peach Blossom setelah kita menemukan ayahku. Bagaimana menurutmu? Aku punya ide yang sama. Tentu saja itu bagus. Mengapa kamu tidak memanggil Fuer untuk makan? Ya. Ron Gr. Ada kabar tentang ayahmu? Ayahku adalah Eastern Heretic. Tidak mudah menemukannya. Tapi aku punya caraku sendiri. Jadi guru jangan khawatir. Mari kita makan. Ron Gr. Aku tahu kamu pintar. Dan bisa melakukan apa saja. Ngomong-ngomong Ron Gr. Cicipi anggurku. Aku membelinya kemarin. Mengapa tiba-tiba jadi buruk? Oke. Tidak guru. Anggurnya masih baik. Oh, aku tahu. Apakah kamu akhir-akhir ini merasa cemas, rasa pahit, dan kaki lemah? Oh, aku selalu mengalaminya. Hari ini lebih parah. Benar? Guru, kamu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Itu sebabnya anggur terasa buruk bagimu. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Jadi itu saja. Apakah itu berarti aku tidak bisa minum alkohol? Mengapa kamu tidak berhenti minum? Lagi pula anggurnya terasa buruk. Bagaimana menurutmu? Ibu kakek, seseorang mencuri jus pruneku. Fuer cicipi. Guru, anak kecil tidak bisa minum alkohol. Seseguk saja. Minum. Ini jus pruneku. Ron Gr. Kau menipuku. Guru, bukan seperti itu. Kakak Jing dan aku khawatir tentang kesehatanmu. Jadi kami... Aku tahu. Kesehatanku sendiri. Ron Gr. Aku tahu kau pintar. Jangan biarkan kepintaranmu menjatuhkanmu. Aku akan ambil alkohol. Guru. Ibu. Apa aku melakukan kesalahan? Ian NFT. Salahmu? Anak. Di mana anakku? Anak. Anak-anak. Anak. Anak, apakah kau meninggalkan ayah? Keluar. Anak. Anak-anak. Lihatlah. Anak. Anak, di mana kau? Pernah lihat anakku? Sepertinya itu Old Venom. Pernah lihat anakku? Tidak, aku belum melihatnya. Anak. Itu dia. Siapa kau? Old Venom. Kau membunuh 5 saudaraku. Akhirnya aku menemukanmu. Oh, orang buta. Aku mencari anakku. Minggir.
Jangan ganggu aku. Mau kemana? Apa yang terjadi? Siapa aku? Guru. Siapa aku? Guru. Guru Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja bunuh Old Venom. Ayah. Dia sangat ahli dalam bela diri. Sepertinya ayahku tidak bisa mengalahkannya. Saya harus membantu ayah saya. Ayah. Ayah, ini aku anak. Kamu kembali, nak. Ayah, ayo pergi cepat. Oke, ayo. Kejar dia. Ayah, Anda baik-baik saja. Anak baik, saya baik-baik saja. Untungnya kamu datang. Ayah, siapa orang-orang itu? Mengapa mereka begitu kejam? Saya tidak tahu. Tapi mereka pasti anak baik. Saya terluka parah. Saya takut bahwa saya tidak bisa sembuh dengan cepat. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan khawatir. Setelah saya merasa lebih baik, saya akan pergi mencari Anda. Ayah, saya ingin bersama Anda. Ayah. Guru, ada kuil di depan. Lihatlah. Oh tidak, mereka datang. Datang? Siapa yang datang? Mereka yang bertarung denganku. Anak baik, cepat bersembunyi. Ingat, jika mereka bertanya padamu, jangan pernah mengatakan bahwa Anda telah melihat saya. Saya tidak berpikir mereka akan menyakiti seorang anak. Cepat bersembunyi. Bagaimana dengan Anda? Oh nol. Saya akan bertarung mati-matian dengan mereka. Ayah, saya punya ide. Ayah, saya punya ide. Ayah, cepat-cepat. Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar. Ayah, tunggu di sana. Aku akan mengoleskan darahku di atasnya. Kalau mereka menyentuhnya, mereka akan celaka. Bagus. Jangan khawatir. Ayah akan baik-baik saja. Nakal kecil, hati-hati.
Guru Kakak Jing. Mari kita masuk dan lihat. Guru, ini kuil yang terlantar. Jadi tidak perlu diperiksa. Ayo pergi. Jangan by Arkan Old Venom pergi jaw. Tunggu guru. Kalau tidak ada orang di sini, seharusnya ada debu di sekitar lonceng. Tapi kenapa tidak ada debu? Apa maksudmu? Old Venom ada di bawahnya? Balikkan. Tunggu Kakak Jing. Kenakan sarung tangan emas untuk berjaga-jaga dari racun. Oke. Kejar dia. Masih mau lari? Adik kecil, apa hubunganmu dengan Old Venom? Old Venom apa? Aku tidak pernah mendengar tentangnya. Lalu kenapa kamu lari? Aku kamu si tua. Kamu menghancurkan rumah jeramiku. Lalu kamu masuk ke kuilku. Tentu saja aku lari saat melihatmu. Adik kecil, apakah rumah jerami itu milikmu? Ya, Guru, kurasa kita salah paham padanya. Tidak. Pendengaranku tajam. Saat kami mendekati kuil, tiba-tiba anak ini muncul. Pasti ada hubungan di sini. Oh tidak, kami tertipu. Anak ini memancing kami pergi. Old Venom pasti sudah kabur. Guru jangan khawatir. Anak ini adalah umpan Old Venom. Jadi hubungan mereka tidak biasa. Ayo bawa dia bersama kita. Lalu putuskan. aku akan ikut denganmu. Bukankah itu gaya bela diri yang Chief Hong ajarkan pada Miss MU? Ayolah, aku tidak takut padamu. Adik kecil, apakah kamu yang kuo? Dengan nama kehormatan Gaisi, apakah MU Nianci ibumu? Bagaimana kamu tahu? Kuer. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Jing. Kuer. Kuer Kakak Jing. Kuer. Kakak Jing. Kuer. Kakak Jing. Kakak Jing tenanglah. Jangan cemas. Karena anak ini memilih untuk melompat ke air. Itu berarti dia bisa berenang dengan baik. Mari kita cari dengan perlahan. Kami pasti bisa menemukannya. Kita sudah keluar untuk waktu yang lama. 3 anak ada di penginapan. Ayo kembali. Baik. Aku Yang Kong. Aku Guo Jing. Hari ini, kita menjadi saudara angkat. Dan berbagi keberuntungan dan beban. Jika kamu bertobat, aku akan memaafkanmu kali ini. Oke, aku janji. Kak Jing jangan. Jangan percaya padanya. Yang Kang sudah menyerah pada bangsa jin. Dia menipu kamu. Apakah semuanya sudah berakhir? Nona Mew. Aku benar-benar minta maaf. Dia melakukan terlalu banyak hal buruk. Itu karma. Kasihan anak ini.
Dia baru lahir dan sudah tidak punya ayah. Anak ini adalah putra Kak Yang. Dia baru lahir. Dan belum diberi nama. Berilah nama yang kuo dengan nama kehormatan Gaisi. Kuharap dia tidak akan seperti ayahnya. Nona MU, apakah kamu punya rencana? Ikutlah dengan kami ke Pulau Bunga Persik. Kita ditakdirkan menjadi teman seumur hidup. Karena kita tidak bisa tumbuh tua bersama. Aku akan tinggal dekat tempat peristirahatannya. Nona MU. Ada apa? Kak Jing, ada apa denganmu? Aku hanya bermimpi tentang Nona MU. Aku takut bahwa dia. Tidak mungkin. Kamu bermimpi setelah khawatir sepanjang hari. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Nona MU. Lalu, mengapa Kuo-er berkeliaran sendirian? Ini. Aku akan ambilkan air untukmu. Rong-er. Aku tahu kamu tidak suka Kak Yang. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku. Jika aku membiarkan anaknya berkeliaran sendirian, tidak akan pernah damai. Jadi Rong-er aku ingin. Apakah kamu ingin membawanya ke Pulau Bunga Persik? Ya. Jika kita menemukan Nona Mai, aku ingin membawanya juga. Tapi kamu pernah bertunangan? Tidakkah kamu takut aku akan cemburu? Rong-er. Aku tidak. Rong-er. Aku puas bersamamu. Dalam hidupku, aku tidak punya niat lain. Oh, aku hanya kasihan pada Nona MU. Dia sendirian. Tanpa dukungan apapun. Aku benar-benar tidak. Oke Kak Jing. Hanya bercanda. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Tapi kamu selalu terpancing. Aku tahu, kamu adalah seorang pahlawan. Dengan banyak tugas. Aku hanya istri kecil. Aku harus menghibur suamiku. Rong-er. Terima kasih. Untuk apa? Mari kita bagi tugas. Aku akan mencari ayahku, dan kamu mencari Kuo-er. Lagu ini terdengar sangat indah. Apakah kamu menyukainya? Maka kejar dia. Dia sudah ada yang punya. Bagus. Apa? Kamu pergi lagi. Kamu tahu aku tidak pernah tinggal di satu tempat untuk waktu yang Kapan lama. kamu akan kembali? Seperti suara yang memikat. Atau lagu yang bagus. Ketika waktunya tiba untuk kembali, secara alami akan kembali. Berhenti di sana. Chen Qianlong, kamu lari kemana? Berhenti lari, berhenti di situ. Berhenti lari. Berhenti di situ. Lari? Kamu anak nakal. Kabur? Aku ajarkan aturan dengan baik tapi kamu tidak mau belajar. Tangkap dia. Ya. Gaya menghindar yang bagus. Berhenti. Sejak kamu datang ke sini, kenapa kamu lari? Aku ditipu. Mereka punya banyak orang. Kamu pikir bisa kabur? Meski tidak bisa kabur, aku tetap harus mencoba. Selama ada kesempatan, aku tidak boleh menyerah. Apa kamu percaya pada dewa-dewa dunia yang bisa menyelamatkanmu? Tidak, aku tidak percaya. Jika ada dewa, tidak akan ada banyak orang jahat. Lakukan apa yang mereka mau. Itu karena mereka belum bertemu satu. Dia di mana?
Cepat kejar dia. Aman di sini. Pergi. Kamu ngapain? Guru mohon terima aku sebagai muridmu. Aku harus balas dendam untuk paman dan bibiku. Aku tidak menerima murid lagi. Kamu anak kecil yang aneh. Aku menyelamatkanmu. Satu-satunya harapanku hidup di dunia ini adalah belajar bela diri darimu dan balas dendam. Jika kamu tidak menerimaku sebagai muridmu, satu-satunya harapanku akan hilang. Kalau begitu, apa gunanya aku hidup di dunia ini? Lebih baik aku mati. Tapi aku tidak punya nyali untuk bunuh diri. Ini pilihan terbaik jika kamu membunuhku. Sungguh luar biasa. Belum pernah dengar penjelasan seperti ini sebelumnya. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi, sulit untuk menjadi muridku. Jika aku tidak puas, aku akan memotong urat kakimu. Kamu takut? Aku tidak takut. Bagus. Ikutlah denganku. Kedengarannya sangat bagus. Bukankah ini jalan menuju dunia bawah yang hilang? Siapa yang memainkannya? Sangat jarang. Seorang anak memiliki keahlian seperti itu. Terima kasih atas pujianmu, kakek. Bagaimana bisa kamu? Bukan hanya aku, ibuku juga di sini. Ayah? Kenapa kamu menggangguku? Ayo pergi. Ayah? Ibu, kakek kabur lagi. Tidak apa-apa. Ayah? Aku tahu kamu masih di dekat sini. Aku tidak akan memaksamu, tapi anggota keluarga harus tetap bersama untuk menikmati berkah. Kamu selalu berkeliaran. Mereka yang tahu akan berpikir bahwa kamu tidak duniawi dan bebas, tapi mereka yang tidak tahu. Kamu harus peduli padaku kan, Ayah? Jika kamu tidak peduli padaku, aku juga tidak akan peduli pada putriku. Fuer kamu yang urus kakek. Jika kamu tidak bisa menemukan kakek, jangan pulang ke rumah. Bagaimanapun juga, entah angin bertiup atau hujan turun, atau kejam, ular berbisa dan binatang muncul. Kalau kakek tidak pulang ke rumah, kamu tidak boleh pulang. Ya? 080. Kakek, kamu di mana? Cepat keluar. Aku takut. Kakek. Untung dia tidak mengejar. Guru, kenapa kita harus bersembunyi? Kamu tidak tahu betapa merepotkan mereka. Kalau aku pulang bersama mereka, hariku tidak akan tenang. Siapa orang buta yang duduk di atasku? Hari-harimu pasti akan berakhir. Itu kamu. Tidak, bukan aku. Apa kalian saling kenal? Guru, dia menjualku ke brothel wangi. Sejak kamu pergi, semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Aku pergi. Kamu bertindak tidak bermoral dan ingin pergi? Tidak semudah itu. Oke. Jual aku sekali juga. Tapi, aku harap itu tempat di mana aku bisa kenyang setiap hari. Oke? Jangan berpikir begitu. Kamu akan dijual sebagai budak. Setiap hari kamu tidak akan hangat. Kenyang. Dan kamu harus melakukan pekerjaan kasar. Tidak mungkin aku. Tolong.
Aku sekarat. Tolong aku, kakek. Kamu di mana? Tolong, tolong. Kakek. Kakek cepat keluar. Kalau aku bisa menjauhkannya. Maukah kamu melepaskanku? Apakah kamu yakin? Tentu saja aku punya caraku sendiri. Jika kamu mencari seseorang, mengapa tidak bertanya padaku? Apa gunanya burung kondor itu? Itu kamu pencuri kecil. Aku tidak punya kesempatan untuk berurusan denganmu. Sekarang kamu datang sendiri. Kamu beruntung, karena aku punya beberapa hal mendesak yang harus dilakukan sekarang. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Apakah kamu mencari seorang senior berambut abu-abu yang terlihat cukup muda? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku punya caraku sendiri. Baiklah. Lihat dia. Pergi ke arah itu. Ke arah mana? Kamu bahkan ingin uang. Aku perlu mencari nafkah. Kamu tahu itu. Apakah kamu akan membayar atau tidak? Lupakan saja. Aku akan berurusan dengannya setelah kakek ditemukan. Baiklah, aku pergi. Tunggu. Berapa yang kamu mau? 5 tael perak. Ayo pergi. Biar kukatakan padamu. Gangguan terbesar dalam hidup bukanlah musuh, tapi kerabat. Ayah, apakah yang kamu katakan benar? Kita sudah berjalan selama lebih dari 2 jam. Di mana tepatnya dia? Dia pergi sebelum kita. Itulah mengapa kita belum menemukannya. Bagaimana kalau kita berpisah untuk mencarinya? Aku pergi. Ayah apa? Bukankah kamu akan mencari? Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu pasti melakukan sihir jahat. Bagaimana aku bisa bergerak? Sihir jahat? Aku tidak tahu sihir jahat. Aku tahu, kamu menipuku. Tuhan sedang marah dan akan menghukummu. Aku akan temukan kakekku. Tetap di sini. Wanita itu pasti melakukan sesuatu padaku. Jika aku terjebak di sini, aku celaka. Gadis cantik. Apa? Aku tidak berbohong padamu. Datanglah ke sini, datanglah ke sini. Kamu telah membawaku sejauh ini. Tetapi bagaimana kamu masih menyangkal trik? Aku tidak menipumu. Itu pria tua itu. Dia menyuruhku untuk menjauhkanmu. Di kantongku. Aku punya suratnya untukmu. Baca saja. Benarkah? Tentu saja. Lihat. Aku tidak bisa bergerak. Atau, apakah kamu penakut? Aku akan melihat. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menanggalkan semua pakaianmu. Dan, kemudian menciummu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu menciumku? Kamu menciumku?
Berani-beraninya kamu menciumku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu. Fuer. Yang Kuo. Berani-beraninya kamu mengganggu putriku. Kamu. Kukira anak kecil itu mempunyai sihir jahat. Tapi sebenarnya dia punya dukungan dari orang dewasa yang licik. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku bertemu dengan pria tua itu yang sedang kamu buru. Dia tidak ingin melihatmu dan memintaku untuk mengecohmu. Ini keadaannya. Bagaimanapun aku tidak tahu di mana dia sekarang. Sampai jumpa lagi. Tetap di sana. Lagi-lagi ini. Bawa aku menemui ibumu. Nona MU. Aku tidak pernah menyangka setelah kita berpisah waktu itu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kak Jing, jangan sedih. Kak MU itu orangnya optimis. Aku yakin dia tidak ingin kita merasa sedih. Bos, aku mohon. Bos. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bos, aku mohon. Kuer, apakah ibumu meninggalkan pesan? Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku dan ibuku? Nama keluarga saya Kuo. Aku adalah saudara angkat ayahmu. Kamu paman Kuo Jing. Dari Pulau Bunga Persik. Ya, Ibu pernah bilang, aku harus mencarimu. kenapa kamu tidak mencariku? Seorang pria harus bisa mandiri. Aku tidak ingin hidup di bawah naungan orang lain. Kamu masih anak-anak dan perlu seseorang yang membimbingmu. Dari mana kamu dapat ide aneh seperti itu? Ibu menunjang saya dengan bekerja untuk keluarga kaya. Banyak orang perhatikan dia. So forward. I bully people. Sebelum mereka bully me. Karena kamu adalah teman. Baik. Anda telah membayar hal Anda. Selamat, bye. Kuer. Kalau gak mau debulatan, kamu harus memiliki kemampuan untuk orang lain. Tidak bisa mengambilnya. Kemampuan paman Kuo melebihi tambang. Ingin belajar? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, di masa depan, Anda dapat memenuhi banyak bulak dan kerugian wajah. Orang tua saya menghargai Anda. Apakah menurut Anda resistance bekerja? Jika kami ingin membawa Anda dengan kami, pulau hingga Peach Blossom, Anda tidak berkesempatan menahan sama sekali. Boneka penguin Miss Kuo. Apa yang Anda katakan benar-benar benar. Saya buta baru saja. Saya akan 54. Kunjungi Peach Blossom Island bersama Anda. I will a good guy. Pria yang baik. Paman Kuo, tolong terima ikatan simpul saya. Bangun. Kuer. Masa dia ganjing? Dia beracun. Bagus. Gimana sih? Dia diregangkan oleh Limo Chou. Jarum pembekuan jiwa. Meskipun saya punya merawat lukanya, aku khawatir. Sementara itu, aku tidak bisa menghilangkan racunnya. Mari kita kembali ke Pulau Bunga Persik dan mencari cara. Tapi kita tidak menemukan ayah mertua. Sebenarnya Fuer dan aku telah melihatnya. Ayahku hanya ingin berkelana, tapi tidak ingin kembali. Aku juga sudah memikirkannya. Kita hidup untuk bahagia. Jika kita memaksanya, tinggal di Pulau Bunga Persik, kita bahagia. Tapi dia tidak. Jadi lupakan saja. Baik. Kakek, guru. Guru.
Aku mendengar kalian di luar tadi. Maukah kamu membawa anak itu ke Pulau Bunga Persik? Jing kamu bingung. Seperti ayah seperti anak. Maukah kamu membesarkan monster? Guru. Kakak yang berasal dari keluarga patriotik, tapi dibesarkan di keluarga yang salah. Itulah mengapa dia menjadi seperti itu. Aku tidak ingin Kuer mengulangi hal itu. Jadi aku ingin menjaganya di sampingku. Tidak mungkin. Guru. Aku bilang tidak mungkin. Guru, apakah kamu tidak punya sedikit kepercayaan padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Kamu harus tahu bahwa dia adalah anak yang Kang. Aku takut di masa depan. Ketika dia mengetahui tentang ayahnya dan Rongear. Tapi... Baiklah, Tuan. Dia masih anak-anak. Tidak mungkin ada kemungkinan seperti itu. Sudah malam. Dan Fuer sudah lelah. Fuer. Aku lelah. Kita harus berangkat pagi-pagi sekali besok. Biarkan Kuer beristirahat dengan baik. Tuan, ayo kita kembali. Fuer. Kakek, aku akan membawamu kembali ke kamarmu. Ayo kita istirahat lebih awal. Mengapa mereka berbicara dengan cara seperti itu? Apakah kematian ayahku ada hubungannya dengan mereka? Lupakan saja, sebaiknya aku tidak memikirkannya sekarang. Besok pergi ke Pulau Persik Bunga. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada ayah angkatku. Kemana yang Kuo pergi? Sudah sangat larut malam. Mungkinkah? Ayah. Apa ayah sudah meninggalkan tempat ini? Mengapa orang tua buta ini ada di sini? Dia punya dendam dengan ayah angkatku. Aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Aku akan menghadapi kamu. Hei kakek buta. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Dulu aku Tinggal di rumah jerami saya. Lalu, kemudian saya pindah ke sini. Besok, kita akan pergi ke Pulau Persik Bunga. Jadi, saya datang untuk mengumpulkan sisa-sisa ibuku. Mengerti? tidak mungkin. Kamu datang untuk mencari si racun tua. Siapa itu si racun tua? Jangan bilang padaku. Di sini hanya ada kamu dan aku saja. Maksudmu, pria beruban dan tua gila itu? Jadi itu Old Venom. Ketika aku masuk tadi, aku melihatnya bersembunyi di bawah lonceng besar tadi. Aku tidak tahu niatnya apa. Lonceng besar? Ya, lonceng besar. Ayo. Lonceng besar ada di sini. Old Venom. Hari ini akhirnya aku bisa membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Dia di mana? Di sini. Kali ini, aku sudah membalas segalanya. Tapi aku tidak tahu, ayah angkatku pergi kemana. Guru. Di sini lewat sini. Kita akan sampai di... Pulau Bunga Persik segera. Kamu senang? Bantu aku membawanya sebentar. Bawa sendiri. Guru, Desar, enek nego. Guru. Kamu bersekongkol dengan Old Venom. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Kemarin kamu membantu Old Venom menjauhkan kami. Kali ini, kamu kebetulan bertemu dengannya. Bicara. Old Venom bersembunyi di mana? Aku benar-benar pulang untuk mengambil barang-barangku. Aku tidak tahu. Orang yang kamu bicarakan siapa? Dia baru saja masuk ke tempatku. Aku takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa.
Bagus kamu mengusirnya. Jadi rumahku gak bakal berantakan. Kamu. Guru paman Guo. Guru, Kuer masih muda. Aku percaya APA yang dia katakan itu benar. Selain itu, Ouyang Feng itu gila. Gimana dia bisa manfaatin anak kecil buat nipu kita? Guru, ayo pergi. Kalau enggak, kita bakal ketinggalan kapal. Ayah angkat, Pelan-pelan. Ayo kasih ke aku. 1, 2, 3. Yang Kuo, racunmu kambuh ya? Ini, pil embun giok 9 bunga. Mamaku suruh kasih ke kamu. Katanya habis diminum. Bakal bikin sakitnya reda sementara. Tapi, gak ada alasan buat aku kasih ini ke kamu. Benarkan Big Wu dan Small Wu? Pastinya. Kecuali kamu setuju. Buat nurutin Kak Fu. nurutin dia itu buat orang rendahan. Cocok buat kamu. Bukan buat aku. Gak tahan. Aku akan cari Paman Kuo buat obatin aku. Mau ngadu ya? Guru bakal marahin kita juga. Bagus. Aku belum olahraga lama. Ini bagus. Gak masalah kamu mukulin aku. Tapi sekarang, aku penuh racun. Jika secara tidak sengaja kamu membunuhku, Paman Kuo dan Bibi Kuo tidak akan memaafkanmu. Sebelum menggerta orang lain, kamu harus berpikir apakah kamu mampu menanggung konsekuensinya. Kamu tidak berguna. Tidak ada harganya. Kak Fu, Kak Fu, Kak Fu. Jangan pergi. Kak Fu dengarkan. Buah mutiara yang indah bercahaya. Kak Fu, apakah kamu suka? Apa gunanya kalau aku suka? Itu milik orang lain. Tunggu sebentar. Lihat aku. Nyonya, bolehkah aku menukar ini dengan mutiaramu? Kamu ingin menukar itu dengan mutiaraku. Apakah kamu tahu nilai mutiaraku? Bodoh polos. Apa yang kamu lakukan? Siapa ini pergi? Pergi. Aku sekarat pergi. Sial, ayo pergi ya. Sakit sekali aku sekarat. Bangun. Kamu baik-baik saja. Kamu khawatir tentangku. Siapa yang khawatir? Aku takut kalau kamu mati. Ayah akan menyalahkanku. Kamu mencuri. Jangan katakan kata itu. Jika seseorang melakukan ini untuk seorang gadis, meskipun itu salah akan dianggap benar. Oh, itu jatuh. Aku keracunan. Aku tidak bisa masuk ke air. Kalian. Aku akan masuk. Kemampuan berenang mereka mungkin bisa membuat mereka bertahan hidup. Tapi aku tidak yakin mereka bisa mendapatkan mutiara itu. Kurasa hanya Nona Kuo yang tumbuh di Pulau Bunga Persik yang bisa mendapatkannya. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan itu. Tentu saja. Lihat saja aku. Kamerla. Ayah angkat. Anakku. Ayah, kenapa kamu tidak ada di sana saat aku kembali waktu itu? Setelah aku sembuh, aku sudah mencari kamu. Tapi aku melihat kamu bersama mereka. Aku tidak bisa muncul karena aku benci mereka. Ayah, kenapa kamu benci mereka? Apakah kamu punya dendam terhadap mereka? Tentu saja ada dendam. Dendam yang besar. Dendam itu adalah dendam. Ayah, duduklah. Aku tidak ingat. Duduklah. Kalau begitu jangan coba mengingatnya. Jangan pikirkan lagi. Ayah, kenapa kamu naik kapal? Anakku. Aku datang untukmu.
Waktu itu aku terluka. Dan harus pergi dulu. Aku merasa bersalah padamu. Tapi aku tahu. Kamu diracun. Mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu adalah satu-satunya anakku. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku harus menyelamatkanmu. Ayah, Anakku yang baik. Maafkan aku. Anak, Rakimyo, belum dibersihkan. Kita harus tepat. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingat apa yang aku ajarkan waktu itu? aku ingat. Bagus. Kakfu, kamu baik-baik saja. Haraskaku, membuatkan teh jahe untuk menghangatkanmu. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Kalian tidak bisa menandingi jari kelingking yang kuo. Untung aku bisa mengambilnya kembali. Kamu pencuri kecil. Kamu tidak bisa membelinya jadi kamu mencurinya. Kamu ketahuan basah. Kami tidak mencurinya. Berani sekali kamu masih menyangkal. Ada orang di sini. Tangkap mereka. Ya. Kenapa kalian menangkap pencuri kecil? Apa yang terjadi? Berani sekali kamu mencuri. Tenang ayah ibu. Tenang. Apa yang terjadi? Putrimu mencuri barangku. Dan aku ketahuan basah. Aku tidak mencurinya. Yang kuo yang memberikannya padaku. Paman Kuo, Tante Kuo. Kenapa kalian memberikan mutiara bercahaya yang dicuri itu ke Fuer? Pencurian adalah perbuatan paling hina di dunia. Boleh saja bermain-main, tapi harus ada batasnya. Mutiara bercahaya apa? Aku tidak tahu. Kamu yang memberikannya padaku. Baik Big Wu maupun Small menyaksikannya. Bagaimana kamu bisa menyangkalnya? Apa? Aku benar-benar tidak tahu. Racunku kambuh. Dan aku terbaring di tempat tidur. Bagaimana mungkin aku mencuri mutiara bercahaya itu? Kamu berbohong. Kamu benar-benar jahat. Jangan memfitnahku. Aku tahu. Kalian bertiga tidak menyukaiku. Tapi aku tidak. Ingin pergi ke Pulau Bunga Persik. Paman Kuo dan Bibi Kuo bersikeras membawaku ke sana. Aku tidak jahat seperti kalian bertiga. Kurasa, kalau kalian bertiga yang mencuri mutiara bercahaya itu, kalian mencoba berenang ke tepi. Lalu berenang kembali. Itu sebabnya kalian semua basah. Yang Kuo Fuer, bagaimana bisa kamu memfitnahku? Kuo, kemarilah. Kuoer, bagaimana kabarmu? Kemarilah. Bukankah kamu sudah minum pil embun giok 9 bunga? Pil embun giok 9 bunga. Dia tidak pantas mendapatkan obat sebaik itu dari Pulau Bunga Persik kita. Fuer, Kakakfu Fuer. lihat kau sudah memanjakannya, kakak Fu. Kak Jing jangan khawatir. Aku akan memeriksa denyut nadinya. Denyut nadinya lebih tenang. Racunnya berkurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarilah. Obat apa yang kau berikan padanya? Jenis obat ajaib lainnya. Kak Jing, ayo pergi. Biarkan Kuo Er beristirahat. Rong Er, obat apa yang kau berikan pada Kuoer? Hanya pil pencahar. Apa kamu gila? Kuoer sudah sangat kesakitan karena racun. Mengapa kamu memberinya pil pencahar? Kamu. Kak Jing, tidakkah kamu merasa ada terlalu banyak kebetulan? Pertama, kita tahu karakter Fuer. Bagaimana mungkin dia mencuri? Kedua, Fuer tidak meminum pil embun giok 9 bunga. Bagaimana gejalanya bisa berkurang? Itu sangat mencurigakan. Selain itu, dia berpakaian lengkap di tempat tidur. Itu berarti dia baru saja tidur tidak lama yang lalu. Jadi maksudmu? Kak Jing, aku tahu bahwa Yun NNNRNNNRNNN dan NNNNR. Jadi aku tidak akan menilai dengan gegabah. Tapi nanti ketika aku mendapatkan buktinya, aku akan memberitahumu. Bagaimanapun, anak-anak harus jarahkan dengan benar sejak kecil. Kalau tidak seiring waktu, dia mungkin seperti ayahnya. Kuharap aku terlalu khawatir. Kamu lelah merawat Kuoe. Masuk dan istirahatlah. Aku akan memberitahumu hasilnya malam ini. Oke. Perutku sangat sakit. Mungkin racunnya kambuh lagi.
Atau mungkin aku berlatih kungfu dengan cara yang salah. Oh, hampir waktunya bertemu ayah angkat. Aku harus menemui dia dulu. Sudah tidak pagi lagi, pergi dan tidurlah. Oke, kita ngobrol besok. Aku yakin latihan kungfuku tidak salah, tapi mengapa perutku sangat sakit? Pil yang diberikan Bibi Kuo kepadaku. Bisa jadi. Saudara pelaut, pedangmu sangat berkilau. Boleh aku lihat? Anak-anak harus hati-hati. Jangan sampai terluka. Kembalikan setelah selesai. Bibi Kuo sedang mengintip. Dia mencari ayah. Apa yang harus kulakukan? Bibi Kuo, kenapa kamu bersembunyi di sini? Bagaimana kalau kamu mengajarkanku cara menggunakan pedang? Ketika aku mulai menggunakan pedang, rasa sakitku hilang. Ayo. Go. Nak, ayah di sini, jangan takut. Itu kamu Old Venom. Siapa Old Venom? Old Venom. Siapa Old Venom? Kamu bahkan tidak tahu siapa Old Venom. Jadi mengaku kalah saja. Old Venom. Guru. Itu lagi. Siapa Old Venom? Awas. Oh tidak, ayah dikeroyok. Apa yang harus kulakukan? Old Venom. Aku akan membunuhmu, orang jahat. Bajingan bau. Kamu sengaja melepaskannya. Aku tidak. Kenapa kamu di luar begitu larut? Aku merasa tidak enak badan, jadi aku keluar untuk menghirup udara segar. Omong kosong. Guru tidak bermaksud melakukannya. Baru saja dia memotong Old Venom dengan pedang. Mereka merencanakannya bersama. Jika Old Venom tidak sengaja membiarkannya memotong dengan keterampilan anak kecil, apakah kamu pikir dia bisa bahkan dekat dengan dia? Itu karena... Kakak, saya tidak akan membuang kata-kata pada Anda. Saya tahu bahwa Anda sebagian dari dia. Tapi Jing izinkan saya memberitahu Anda. Jika di masa depan, ini sedikit rascal mati mengerikan seperti ayahnya. Jangan disalahkan saya. Tidak mengingatkan Anda. Master. Boneka penguin. Apa yang terjadi dengan ayah saya? Apakah kematian Anda ada hal lainnya untuk dilakukan bersama Anda? Jangan dicuci dengan Rasli. Saya tidak berbicara Rasli. Mengapa punya kakek? Keacetan my dad. Dan es menduga saya? Itu dikarenakan You all distrust me. Dan menghilangkan saya. Tapi mengapa Anda harus membawanya ke Pulau Peach Blossom? Apa ini semua tidak berguna? Kuer. Brother Jing. Let me talk to dia. Tidak perlu, saya akan melakukannya. Kuer. Saya tahu Anda merasa salah, tapi saya memiliki pertanyaan. Tetapi Anda percaya ibu Anda? Tentu saja saya percaya ibu saya. Jadi apakah Anda berpikir bahwa ibu Anda mempercayakan Anda kepada orang yang menyukai Anda? Jenis pria apa? Apakah ayah saya? Dia adalah pria yang sangat bagus. Kalau begitu kenapa kakek? Keburuan dia? Ini dikarenakan dia salah satu. Itu salah saya untuk tidak mengurusnya. Sebuah mata di dia. Dan membiarkannya untuk menurunkan jalan yang salah. Kuer. Saya tidak akan membuat lagi terjadi kesalahan. Aku pasti akan membesarkanmu menjadi pria yang akan membuat orang tuamu bangga. Percayalah padaku. Tidurlah. Besok kita akan sampai di Pulau Bunga Persik. Apa sebenarnya yang dilakukan ayahku? Kamu masih muda. Ketika kamu sudah dewasa, aku akan memberitahumu.
Mengapa mereka tidak memberitahuku lebih banyak informasi tentang ayahku? Tapi Paman Kuo memperlakukan aku dengan tulus. Itu bagus. Periksa buritan. Oke. Kakak Jing, Ronge, bagaimana percakapan dengan Kuo? Bagaimana kamu menjelaskan tentang ayahnya? aku tidak menjelaskan. Aku hanya bilang, aku akan memberitahunya ketika dia sudah dewasa. Itu juga baik. Ronger, aku meminta satu hal padamu. Kita sudah menikah, tidak perlu meminta. Katakanlah, Ayahku, An Ii Ane, Anandini Inane Ei. Jika kedua keluarga melahirkan anak perempuan, mereka akan menjadi saudara angkat. Jika satu perempuan dan satu laki-laki, mereka harus menikah. Aku mengecewakan kakak Kang di masa lalu. Aku merasa sangat bersalah. Jadi Ronger, aku ingin tidak kakak Jing. aku tidak bisa berjanji. Ya, yang Kuo itu pemberontak. Kita tidak tahu karakternya di masa depan. Bagaimana aku bisa menjodohkan Fuer dengannya? Dia pintar. Dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan. Terlalu pintar mungkin akan menjatuhkannya. Bagaimana bisa? Kalau kita peduli padanya. Baiklah, aku kakak Jing. Maksudku, anak-anak masih terlalu muda untuk kita bahas ini. Kalau di masa depan Kuo memilih jalan yang benar, kita bisa menjodohkan Fuer dengannya. Belum terlambat. Anginnya kencang, ayo masuk. Kakak Fu, apakah orang tuamu gila? Menjodohkanmu dengan anak itu. Bagaimana kalau kita cari cara untuk membuatnya pergi? Apakah kalian sepintar dia? Bisakah kalian membuatnya pergi? Ayahku sangat menyukainya. Mungkin nanti, dia masih di sini. Kalian berdua yang akan dipaksa pergi. Bagaimana ini? Apakah kamu akan menikah dengannya? Benar. Aku tidak akan. Dia menyerangku. Setelah dia sampai di Pulau Bunga Persik, dia akan mendapat balasannya. Kakak Fu, kakak Fu. Dunru Siwen Kuer. Ini adalah rumahmu. Kalian harus saling memperlakukan seperti keluarga. Mengerti. Ya, Guru, izinkan aku untuk menerima Kuer Dunru Siwen dan Fuer sebagai murid. Bagus, bagus, bagus. Kami 7 orang aneh Jiangnan, memiliki 4 cucu murid hari ini. Kalau 6 guru lainnya mengetahuinya di surga, mereka akan sangat senang. Cepat, sujud kepada kakekmu. Ayah, aku juga. Tentu saja, karena kamu sudah masuk ke dalam sekte, kamu harus mengikuti aturan sekte. Oh begitu. Sujud kepada kakek. Oh bagus, bagus, bangunlah. Bangun, bangun. Dari sekarang, kalian adalah saudari dalam sekte yang sama. Kalian harus saling peduli dan berbagi suka dan duka. Kalian tidak boleh saling menyakiti. Mengerti? Ya guru. Ilmu bela diriku berasal dari Jiangnan Seven Freaks. Aku juga mempelajari ilmu dalam dari Quan Sensei dan ilmu bela diri dari Peach Blossom Island dan Becker Gang. Tapi kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Jadi hari ini, aku akan mulai dengan mengajarkanmu. ilmu bela diri kakek buta tidak terlalu hebat. Apa gunanya mempelajarinya? Meskipun aku tidak membunuh ayahnya dengan tanganku sendiri, dia meninggal karena aku. Kita mungkin membesarkan monster yang akan menyebabkan kekacauan di masa depan. Saudara Jing, akan terlalu banyak pekerjaan bagimu untuk mengajar mereka berempat. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajar Kuo. Baiklah. Itu ide yang bagus. Kalian berdua bisa mengadakan kompetisi. Mari kita lihat siapa yang bisa mengajar murid dengan lebih baik. Ibu, aku juga ingin kamu mengajarku. Kamu pasti ingin bermain denganku sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa belajar ilmu bela diri dengan baik? Ayah yang seharusnya mengajarmu. Baiklah, pergilah. Ayo ayah. Kak Jing, bagaimana menurutmu? Kamu akan mengajar langsung. Itu hebat. Mari buat peraturan. Kamu tidak boleh mengajar Kuo. Saya tidak bisa mengajar mereka bertiga. Mereka berempat. Tidak boleh saling mengajar. Kalau tidak, jika keterampilan bela diri mereka tercampur, akibatnya buruk. Oke. Mari kita buat kesepakatan. Kuo, ikut saya. Oke. Mari kita mulai juga. Ya guru. Paman Kuo punya 7 guru. Disebut Jiangnan Seven Freaks. Guru pertama adalah kakek Ke. Guru kedua adalah cendekiawan tangan cepat Juchong.
Hari ini, saya akan mengajarimu. Triple A Inarira Niriria Zerera as. Buka buku pertama. Konfusius berkata bahwa mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Teman yang datang dari jauh, itu menyenangkan. Itu adalah analek Konfusius. Ini menjelaskan semua teori dan prinsip makhluk moral. Mengapa kamu tidak mengajariku bela diri, tapi mengajariku prinsip moral? Jika kamu tidak belajar prinsip moral, bela diri yang hebat, man, maka kamu akan berakhir buruk. Apakah kamu berbicara dengan ayahku? Bagaimana? Ayahku meninggal. Bagaimana saya bisa tahu bagaimana dia meninggal? Saya hanya memberimu pelajaran. Kamu harus belajar dengan baik. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan saya lakukan kan? Oke, saya akan belajar. Ini tidak sulit. Mempraktikkan apa yang telah dipelajari, menyenangkan. Kalimat ini berarti bahwa setelah kamu mempelajari sesuatu, kamu harus mengulangnya pada waktu tertentu. Mengapa mereka bereaksi seperti itu ketika ayahku disebutkan? Apakah mereka benar-benar membunuh ayahku? Tapi itu tidak masuk akal. Jika mereka membunuh ayahku, mengapa ibuku menginginkanku tinggal bersama mereka? Tapi bibiku tidak akan mengajariku ilmu bela diri. Dia tidak baik padaku. Aku harus berlatih diam-diam. Ilmu bela diri ayah angkatku. Konfusius berkata, mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Tumpukan ini milikku. Tumpukan ini untuk guru dan bibi. Tumpukan ini untuk adik kelas Big Wu dan Small Wu. Oh, akhirnya aku menyelesaikannya. Apakah aku terlalu waspada? Yang Kang adalah yang Kang, yang Kuo adalah yang Kuo. Mereka sama sekali tidak sama. Dia bersenang-senang sekali. Ya, dia hanya seorang anak. Jika aku tidak melakukan akting ini sekali, bagaimana kamu bisa lengah? Lari. Tolong. Cepat. Lari. Konfusius berkata, Mempraktikkan apa yang telah dipelajari itu menyenangkan. Teman yang datang dari jauh. Sangat menyenangkan. Bidik dia tembak. seorang pria terhormat tidak akan menyimpan dendam pada orang yang tidak memahaminya. Oh tidak, ini buruk. Kuer, apa yang kamu lakukan? Ini bukan aku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa ini? Kyoyakin kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Kuo keluarkan kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibi Anda salah paham. Jaring ini digunakan untuk menangkap sigung. Belakangan ini, kurasa sigung sedang berkeliaran di Pulau Bunga Persik. Jadi aku memasang perangkap ini. Tapi aku tidak menyangka akan menjebak kalian bertiga. Aku benar-benar minta maaf. Biarkan aku membantu melonggarkannya. Bibi. Ketapel. Bibi. Ketapel, kenapa kamu memberikannya padanya? Benar. Bukankah aku menyuruhmu menyembunyikannya dengan baik? Aku pasti akan mendapatkan ikan besar. Aku juga. Dapat. Kalian dapat rumput air. Kenapa kalian tertawa? Kenapa tidak mencoba? Kenapa kalian berbisik-bisik?
Ikan yang besar. Apia yang hebat. Kamu hanya beruntung. Benar juga. Lihat air di sana. Ada banyak ikan di sana. Kalian berdua tidak mampu. Tapi menghina dia. Memalukan. Yang Kuo, kamu hebat. Bisakah kamu memberiku ikan ini? Mari kita tanya. Ikan itu sendiri. Hei, maukah kamu pergi dengan gadis jelek ini? Ada apa? Jangan lari. Yang Kuo, Kamu dapat rumput air. Big Wu dan Small Wu punya keahlian hebat untuk menangkap rumput air. Seluruh tubuhku terasa segar setelah berlatih. 1. Pukul dengan kuat. 2. Keluarkan tenagamu. 4. 5. Oke, Xi Wen. Memandu Anda semua orang untuk terus berlatih. 1. 2. 3. siapa? Di sana. Saya penasaran apakah itu. Yang Kuo itu dia. Anda tertawa kami. Jadi kemampuan seni bela diri Anda tidak buruk, hah? Bagaimana soal duel? Bibi hanya mengajarkan sastra saya. Maaf yang luar biasa. Anda takut untuk bersaing. Pasti. Anda bagus dalam membingkai kami. Tapi Anda takut saat bertarung nyata. Itu apanya, Gan? Modis. Jangan paksa saya. Mari dia maju. Mari dia maju. Baik. Hit dia. Hit dia. Hit. Anda kekang dia seberapa berani Anda gigit adik saya? Biarkan saya pergi. Go. Anda. Yang Kuo. Cara mengeliminasi dan cerul dua Anda berada. Anda tidak sekarang hanya. Ayo. Anda tidak bisa bergerak, Hu? Kenapa Anda tertawa? Anda siap? Konyol itu terkenal. Putri pahlawan Kuo hanya baik pada serangan pengintip. Kalau dikenal oleh orang lain dalam lingkaran seni bela diri, bagaimana mereka bereaksi? Kak Fu, Sister Fu. Abekan dia. Mbak Fu nanti saya kasih tahu. Kuo Fu, tidak Kuo serang sembunyi. Sudahkah kamu menemukan cara untuk membuatku diam? Kamu yang memaksaku, jadi jangan salahkan aku. Bawa dia pergi. Kamu membawaku kemana? Apa yang kamu lakukan? Tidak. Diam. Tolong. Kenapa kamu berteriak? Biar aku kasih tahu kalian. Jangan bergerak. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi padaku? Lepaskan aku. Diam. Jangan ikuti Kuo serang sembunyi. Jalan lebih cepat. Lepaskan aku. Yang Kuo, jika kamu membuat janji, aku akan membiarkanmu pergi. Selain itu, kamu tidak boleh menikahi kakak Fu ketika kamu sudah dewasa. Tidak. Siapa bilang aku akan menikahinya? Guru bilang. Aku pikir guru sangat baik padaku. Itu semua tipuan. Kenapa? Yah, pikirkanlah. Dia akan menjodohkan putrinya yang suka menyerang diam-diam padaku. Bukankah itu merugikanku? Aku hancur. Dia tidak perlu bersumpah. Lemparkan dia ke air untuk memberi makan ikan. Seram sekali. Seram sekali. Apakah kamu berani Kuo serang sembunyi? Jika kamu benar-benar berani, aku akan berpikir berbeda tentangmu. Ayo. Ayo. Kamu yang memaksaku. Dorong dia masuk. Pergi. Tidak. Kalian serius? Aku kasih tahu kalian. Aku tidak bisa berenang. Kakak Fu, kapan kita akan menariknya keluar? Tunggu sebentar. Biarkan dia minum air laut sampai puas. Nanti dia akan patuh. Ini dia. Xiao Wu, ayo main. Kami akan ke sana. Apakah aku benar-benar akan mati seperti ini? Kak Fu, lihat. Kurasa si brengsek ini sudah cukup minum air. Bagaimana kalau kita angkat dia? Kenapa kamu khawatir? Aku bisa bertahan di dalam air selama 1 jam. Sekarang belum cukup.
Tapi dia mungkin tidak seahli kamu. Bagaimana jika Shifu marah? Itu bukan masalah besar bagi kita. Tapi jika kamu yang menderita, itu tidak baik. Baiklah, baiklah. Kamu penakut seperti kelinci. Tidak heran Yang Kuo merendahkanmu. Dia hilang. Apa yang terjadi? Yang Kuo, apa yang terjadi? Apakah ikan benar-benar memakannya? Bagaimana ini? Bagaimana jika dia mati? Ini bukan salahku. Itu ide Big Wu. Tenang, tenang. Mari kita makan. Dan tidur seperti biasa. Mari kita berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Ide bagus, ide bagus. Di mana Kuer? Dia lelah. Setelah belajar. Ioi enan an nrwn an oke. Jangan khawatir, aku akan menyisakan makanan untuknya. Nanti dia bisa makan setelah kembali. Itu baik. Ibu, aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamarku. Kami juga sudah kenyang. Tunggu sebentar. Biasanya kamu makan beberapa mangkuk nasi. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak. Wu besar, Wu kecil. Kalian berdua jelaskan. Bibi, perutku sakit. Aku ingin berlatih. Ilmu bela diri yang aku pelajari siang Omong tadi. kosong. Ketakan yang sebenarnya. Apa ini tentang Kuer yang tidak makan malam? Masa iya? Kami tidak punya hubungan apapun dengannya. Aku ingat. Dia bilang ingin meninggalkan Pulau Persik. Mungkin dia sedang di laut. Masa iya? Kakak Jing, jangan dengarkan mereka. Kuer masih kecil dan tidak bisa mendayung perahu. Mana mungkin dia pergi? Santai saja dan makanlah. Kalau dia tidak kembali nanti, aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya. Kalian harus tahu batas dalam perilaku kalian. Berhenti mengganggunya. Kalau tidak kalian akan kena rotan. Kalian dengar? Ya. Pergi. Aku juga sudah kenyang. Aku pergi dulu. Hati-hati guru. Ron Gr. Kuer masih belum kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka bertiga? Tidak mungkin. Biasalah, anak-anak suka iseng satu sama lain. Tidak akan ada kejahatan. Makan saja makanannya semakin dingin. Ayo. Yang Kuo, kami tidak bermaksud menyakitimu. Jangan salahkan aku. Itu kesalahanmu sendiri. Kalau saja kau memohon maaf padaku, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang, tak satu pun dari kita merasakan kedamaian. Kau benar-benar bencana berjalan. Bencana berjalan. Bencana berjalan. Siapa? Siapa yang pura-pura jadi hantu? Siapa di sana? Apa itu Big Wu atau Small Wu yang main-main? Aku beritahu kau, aku tidak takut hantu. Tidakkah kau tahu siapa aku? Aku mati dengan mengerikan. Siapa di sana? Siapa? Fuer. Tidak. Yang Guo, apa yang terjadi Fuer? Jangan datang. Jangan datang Fuer. Apa yang kau lakukan pada Yang Kuo? Apa yang terjadi Fuer? Beritahu aku. Dia sangat sombong. Jadi kami ingin memberinya pelajaran. Kami mengikatnya dan menyiksanya ke laut. Apa? Tapi talinya putus. Dan dia hilang. Tidak heran kami tidak bisa menemukannya. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Bagaimana aku bisa menghadapi orang tuanya? Kau! Kakak Jing, kami belum tahu cerita lengkapnya. Jangan terlalu terburu-buru. Kami hanya punya satu anak perempuan. Jika kau menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. TAPI Ron Gr. Itu nyawa manusia. Bagaimana kau tahu apakah Kuer benar-benar mengalami kecelakaan? Ya. Ayo kita cari lagi. Kamu sebaiknya berdoa kepada Tuhan. Agar member Katie Choir. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Suribig Wu Dan Small Wu. Untuk berlutut di halaman. Mama. Kalian. Kenapa bisa begitu? Cepat pergi berlutut. Aku ngos-ngosan. Jangan buat ayah marah.
Beranjak cepat beranjak. Beranjak, kakek. Jangan biarkan mereka beranjak. Biarkan mereka berlutut. Lantainya dingin. Mereka masih muda. Dia masih muda? Bagaimana dengan Kuer? Dia sudah melewati kesulitan untuk datang ke Pulau Bunga Persi, tapi kehilangan nyawanya karena mereka bertiga tidak bisa menerimanya. Yang Kuoyang, menantang kita duluan. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Ayah? Kamu tidak peduli padaku. Aku tidak mau kamu lagi. Fuer. Berani-beraninya kamu masih berdalih? Baiklah. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk meminta maaf kepada orang tua Kuer sekarang juga. Tidak bisa, Kak Jing. Jangan halangi aku. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Tidak, Aku tahu kamu tidak kamu bisa. seorang pahlawan, dan kamu punya aturan hidupmu sendiri. Tapi aku hanya seorang wanita. Aku hanya ingin melindungi anak perempuanku. Sudah. Kalian berdua berhenti bertengkar. Hanya karena seorang anak kecil. Seperti apa sopan santunnya? Tapi dia. Yang Kuo, Kenapa kau berlutut? ada apa? Kuer. Kuer, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ceritakan padaku. Bagaimana mereka bertiga mengganggumu? Mereka bertiga tidak menggangguku. Kami hanya bermain. Hanya bermain? Pahlawan Kuo, tidakkah kau dengar itu? Anak-anak ini hanya bermain. Jika kau benar-benar menyakiti Fuer, aku tak akan memberimu ketenangan. Rong aku. Big Wu dan Small Wu, ayo pergi. Rong Kakek, apa yang kau lakukan? Aku ingin mencium itu. Berapa banyak masalah yang kau timbulkan dengan menyipratkan air pada dirimu sendiri. Denganmu di sini, mengapa tidak ada kedamaian di seluruh Pulau Persik? Guru-guru. Ini tidak ada hubungannya dengan Kuer. Dia adalah korban. Jing ilmu bela dirimu sekarang lebih baik dariku. Tapi otakmu tidak bekerja sebaikku. Chen Marmo. Tidak melihat sejelas mataku. Kali ini aku berada di pihak Rong Guru. Maafkan aku, guru. Aku membuat masalah untukmu lagi. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku tidak takut masalah. Aku takut bahwa bibimu tidak akan berbicara padaku untuk waktu yang lama. Aku akan mencari cara. Kau punya ide? Kenapa kau tidak pergi ke hutan untuk bermain? Aku membuat masalah, jadi aku tidak berani. Kau tidak berani melakukan beberapa hal. Aku pikir kau berani melakukan apa saja. Aku telah belajar banyak prinsip moral denganmu. Aku menyebabkan masalah dan berpikir bahwa Bibi tidak akan mengajariku lagi. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku sangat senang. Aku datang untuk berterima kasih padamu hari ini. Terima kasih padaku. Aku tahu dalam hatiku apa yang telah dilakukan Fuer, Big Wu dan Small Wu. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak hanya tidak melaporkan mereka, tapi berbohong untuk mereka. Di bawah atapmu. Aku harus menundukkan kepala. Aku tahu bahwa kakek dan Bibi tidak menyukaiku. Jika kakak Fu dihukum karena aku kali ini, apakah itu tidak akan membuat masalah untukku? Kamu semakin pintar. Tapi jangan terjebak oleh kepintaranmu. Ya, aku pasti akan memperhatikan ajaranmu. Aku akan mengajarimu sastra baru. Bibi, apakah kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? Hari Valentine Cina. Lalu kenapa? Aku dititipi oleh seseorang untuk mengundangmu ke acara Lentera Danau. Idemu. Di pulau ini hanya dia yang baik padaku. Aku tidak bisa menyusahkan dia. Jika kamu menghafal artikel baru ini, aku akan mempertimbangkannya. Tidak masalah. Bibi, Tidak ada. Aku takut kamu mungkin diam-diam belajar seni bela diri gurumu. Jadi aku sengaja memeriksamu tadi. Aku terkejut kamu masih mematuhi aturan. Belajar yang rajin ya.
Ron Gr. Kamu masih marah sama aku? Apakah hari ini tidak akan berlalu kalau aku marah? Quer benar-benar punya ide bagus. Aku tahu aku sudah menikah dengan seorang pria yang tidak romantis. Tidak pernah berharap untuk mendapatkan berkah seperti ini. Aku datang bukan karena ini. Lalu kenapa? Ingin membuktikan satu hal. Satu hal. Kenapa kamu mengikatku dengan tali ini? Kak Jing, coba deh. Bisa nggak kamu putusin tali ini? Ron Gr. Kamu ini mau membuktikan apa? Kalau kamu tidak diizinkan memutuskan tali ini, apakah kamu bisa kabur? Tentu saja tidak. Benar juga. Bahkan dengan kemampuan bela dirimu tetap begitu. Apalagi Quer. Bagaimana dia bisa memutuskan tali itu? Pasti ada yang membantunya. Lalu siapa orang itu? Maksud kamu? Sebenarnya di pikiranmu, kamu pasti sudah punya jawabannya. Aku juga. Tapi kita tidak mau menghadapinya. Setelah Quer selesai belajar, dia pergi sendiri. Aku sudah punya firasat itu. Coba pikirkan. Dia memang suka bermain, tapi ingin sendiri. Apakah itu tidak terlalu aneh? Kali ini, dia terlalu berusaha untuk menyenangkan kita. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Tidak. Ada satu hal yang mungkin kamu tidak menyadarinya. Racun Quer sudah hilang semua. Apa? Kulihat dia baik-baik saja dan sehat. Jadi aku sengaja bilang kalau dia diam-diam belajar ilmu dan meraba nadinya. Di dunia ini, selain ayahku dan dia, siapa lagi yang punya kemampuan itu? Kalau tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa dapat anak harimaunya? Kalau tidak jatuh ke dalam, bagaimana bisa membuat musuhmu menjadi lengah? Aku sudah minta guru untuk mengikutinya. Sekaranglah saat yang tepat untuk pergi. Nak. Akhirnya kau kembali, Nak. Bagaimana kabarnya? Apa mereka tahu tentangmu? Tidak, mereka tidak tahu. Aku sudah mengelabui mereka semua. Anak pintar begitu cerdas. Kau memang anakku yang baik. Apa kau lupa jurus kodak yang aku ajarkan padamu? Tidak, aku tidak lupa. Bagus, kalau begitu tunjukkan padaku cepat. Bagus. Racun tua. Nak, pergi dari sini. Aku yang akan hadapi si tua bangka ini. Quer, mau kemana kau? Kenapa kau berkeliaran dengan racun tua? Bagaimana bisa kau rela merendahkan diri? Kak Jing, bantu guru. Paman Kuo, jangan pukul ayah angkatku. Dia orang baik. Bagaimana bisa kau menganggap musuh sebagai ayahmu? Hari ini kita harus menangkapnya. Ronald, kenapa kau di sini? Untuk menghadapi orang seperti dia, kamu tidak perlu memperhatikan kode etik. Serahkan anak kepada saya. Cepat dan bergabung dengan mereka untuk memanjakan Ya, racun lama. Master. Putra saya terluka dan tidak bisa mengecewakan mereka. Saya akan kembali membantu Anda setelah penyembuhan. YG lama sudah habis, tetapi si kecil tidak dapat melarikan diri. Angkat suara, Gemana Venom lama. Tersembunyi? Jika Anda tidak memory tahu saya. Yagan. Ayo. Ayah pengasuhan saya adalah orang yang baik. Anda buruk. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Membantu Anda?
Kuoer, apa yang Anda mengerti? Apa yang saya katakan sekarang? Ya, saya mengerti. Sekarang Anda tahu betapa buruk Ouyang Feng adalah. Walaupun masa lalu, dia melakukan banyak hal jahat. Selama dia memanjakan saya dengan baik satu, saya akan menganggapnya sebagai orang yang baik satu dua. Kuer, tidak bisa Anda anggap baik dan jahat? Jika demikian, bagaimana Anda bisa jalani orang tua Anda? Saya tumbuhkan ayah menghemat saya beberapa kali. Master, you want me being grateful, dan membayar anggun dengan jahat? Gak maksudnya gan saya. Mengapa tidak Anda dapatkan poin saya? Master, saya mengerti bahwa kalian berdua maksud. Namun, tapi orang yang baik atau buruk ditentukan oleh bagaimana saya rasanya, tidak dengan kata-kata Anda. Aku menghormatimu dan ayah angkatku dengan cara yang sama. Jika suatu hari ayah angkatku menyuruhku untuk membelakangimu, aku juga tidak akan setuju. Yah, Kakak Jing membutuhkan waktu untuk membimbing seorang anak. Biarkan Kuoer memikirkannya sendiri. Mari kita kembali dan beristirahat sekarang. Ayah ibu kabar buruk. Apa yang terjadi? Kakek bilang, dia akan meninggalkan Pulau Peach Blossom dan kembali ke kampung halamannya di Jiaxing. apa? Guru, Anda tidak bisa pergi. Guru, mengapa Anda pergi ke Jiaxing? Kakek, Biarkan aku sendiri. Aku harus meninggalkan tempat ini. guru. Beritahu kami alasannya. Anda pergi. Kakak Jing dan aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Benar, Guru. Kakek jangan pergi. Kalian berhenti membuang-buang tenaga. Karena Yang Kuo adalah murid Old Venom. Aku tidak bisa bersamanya. Aku harus meninggalkan pulau ini. Guru Kuoer salah. TAPI, Jing Er. Jangan menjelaskan apapun untuk Yang Kuo. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana 5 gurumu? Sekarang aku tidak bisa membalas dendam terhadap musuhku. Sebaliknya aku bahkan memiliki hari demi hari. Bagaimana aku bisa menghadapi 5 saudara seperjuanganku yang telah meninggal? Guru, kakek, tuan guru. Pulau Bunga Persik adalah rumahmu. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika seseorang harus pergi, bukan kamu yang seharusnya pergi. Rong Er Kuoer kesepian dan tak berdaya. Bagaimana dia bisa pergi dari Pulau Bunga Persik sendirian? Kakak Jing, aku mengerti perasaanmu. Kamu tidak ingin merasa bersalah pada kakak Enyu dan saudara angkat. Maka Kamu harus memikirkan Kuoer. Jika dia tinggal di tempat yang tidak cocok, itu juga tidak baik baginya. Benar? tapi, Aku sudah memikirkan sebuah kompromi. Tuan guru tidak perlu pergi dari Pulau Bunga Persik, dan Kuoer akan baik-baik saja. benarkah? Kuoer, jangan memikirkannya lagi, oke? Tapi kali ini, kamu tidak menghormati kakek. Aku tidak punya cara untuk mempertahankanmu di sekte kita. Jadi mulai sekarang, panggil saja aku Paman Kuo. Ya, Paman Kuo.